untuk tepat waktu. Misalnya saya kasih waktu 1 hari. Nah, manfaatkan waktu 1 hari itu untuk mengerjakan soal untuk daring mah nggak akan susah-susah kok, insya Allah. Hanya saja tinggal kaliannya yang rajin-rajin ya. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya ada kompetensi dasar di geografi semester 1. Sebenarnya kalian kalau udah pernah tuh ya ketemu sama geografi, tapi bukan secara geografinya, secara IPS-nya ya, pengetahuan sosial. Nah, di sini geografinya akan lebih ke umum. Jadi kita akan kembali lagi ke dasar, yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa ada terapannya? Karena secara tidak langsung sebenarnya dalam kehidupan teman-teman itu ada geografinya. Yang kita injak itu nanti akan kita pelajari di geografi. Yang kita hirup ternyata dipelajari juga di geografi. Mau lihat ke atas, ada geografinya. Ke samping juga ada geografinya. Nah, itu kata guru geografi yang satunya lagi. Oke, selanjutnya memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Nah, geografi itu sebenarnya materi yang kita pelajari itu luas ya. Ada fisikanya, ada biologinya, ada matematikanya, seni di geografinya juga ada, terus ada apa lagi? Sejarahnya ada, ekonomi di geografi ada. Jadi ibaratkannya ya, kalau misalnya kita belajar tentang geografi, itu sebenarnya secara harfiahnya kita itu kayak belajar kulit dari jeruk. Kenapa kulit dari jeruk? Karena isi-isi dari jeruknya itu sudah ada. Jadi pokok-pokok materi atau ilmu-ilmunya sudah ada di ilmu-ilmu lain. Kita hanya menyerap sedikit demi sedikit materi-materi di ilmu lain dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kita sebut sebagai geografi. Jadi geografi itu sebenarnya apa sih, Bu? Kalau misalnya saya jelaskan lebih lanjut, nanti takutnya saya keceplosan karena di absensi nanti ya kalian akan mengakses absensi di akhir PPT nanti itu ada langsung dengan pretest ya. Jadi selamat mengerjakan pretest untuk nanti. Jadi sebelum saya masuk ke materi lebih lanjut ada pretestnya. Kita jadi saya mengetahui dari mana sampai mana sih kalian tahu geografi sebelum saya mengenalkan geografi lebih lanjut. Nah, selanjutnya memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. Kenapa harus ada peta? Harus ada penginderaan jauh, harus ada sistem informasi geografis. Apa itu? Nah, itu adalah alat-alat untuk membantu geografi. Selama ini kalian tahu orang-orang yang suka menjelajah? Tahu ya, di IPS itu suka ada nama-nama penjelajah, misalnya Columbus dan lain sebagainya. Nah, itu mereka itu adalah geografer, orang yang melakukan geografi, orang yang melakukan penjelajahan, mengenali lingkungan di sekitarnya. Nah, mereka itu ketika mengenali lingkungan di sekitarnya tidak hanya menggunakan pikiran saja, tapi menggunakan alat-alat seperti apa? Ada kompas, ada peta, ada penginderaan jauh, ada SIG. Nah, itu adalah sebagai alat yang digunakan dalam geografi sehari-hari. Nah, selanjutnya itu untuk kompetensi dasar semester 1 menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, kenapa ada geografi? It's because bumi itu ada. Kalau misalnya buminya nggak ada, kayaknya guru geografi juga nggak ada. Sedih. Oke. Nah, di sini ya menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Geografi itu berfungsi untuk menjabarkan atau menganalisis segala kehidupan yang ada di planet bumi. Jadi ada materi tentang menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, ini nanti kita akan membahas satu persatu ya di semester 1 atau di semester sekarang ini. Seperti itu. Lanjut. Kemana kalau lanjut? Ini aja. Oke. Nah, daftar isi materi geografi kali ini. Pertama ada tentang pengetahuan dasar geografi. Kembali lagi ke asal. Jadi kita akan mengenal
apa itu geografi, dari mana asal kata geografi, bagaimana sih konsep-konsep yang ada di geografi, apa aja sih ruang lingkup geografi, pelajarannya apa aja sih, objek studinya apa aja sih, dan lain sebagainya. Lalu bab 2, pengetahuan dasar pemetaan. Nah, setelah mempelajari geografi, kita mempelajari alatnya. Jadi geografi juga memiliki alat, yaitu seperti peta. Suaranya kecil, Bu. Suaranya kecil, boleh digedein. Ini udah kedengar? Kecil? Masih kecil? Kalau udah kedengar, coba Kasih jempol. kasih jempol. Oke. Masih kecil? Masih kecil. Kayaknya harus deket deh. Coba Fahrul Roji cek kuota internetnya, Rul. Rul, halo. Suara Ibu jelas kan, Nisa, Reza, Naila? Oke, nah segini, kedengar nggak? Atau kalau misalnya di rumah ya, mohon maaf kepada orang rumah kalau misalnya wifi-nya nanti harus ini. Oke. Nah, ini udah kedengar kan? Udah ya? Kita lanjut. Yuk, takut Oke, lanjut aja ya. Nah, selanjutnya bab 2, pengetahuan dasar geografi ya tadi ya. Alat yang membantu tentang geografi. Selanjutnya ada bab 3, langkah-langkah penelitian geografi. Nah, untuk langkah-langkah penelitian itu sebenarnya udah atau akan teman-teman pelajari di bab bahasa kayaknya ya, kayak di materi-materi bahasa, kayak bahasa Indonesia itu pasti ada langkah-langkah penelitian, dan itu sebenarnya sama sih, cuman geografi itu mengaplikasikan alat kayak peta-petaannya itu di langkah-langkah penelitian geografi. Jadi mungkin untuk langkah-langkah penelitian geografi itu tidak akan terlalu banyak saya bahas ya. Nah, selanjutnya bumi sebagai ruang kehidupan. Kita akan mempelajari bumi, dimulai dari gimana asal mula bumi terbentuk itu kayak gimana, lalu inti bumi atau komposisi bumi itu sebenarnya apa, gimana dia bisa terbentuk, atau bumi itu sebenarnya bulat atau datar kah sih, seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari di bab bumi sebagai ruang kehidupan di semester 1 ini. Selanjutnya, nah, pengetahuan dasar geografi. Geografi itu sebenarnya berasal dari apa? Ayo. Geografi itu sebenarnya ya, asal katanya dari geo dan graphein, bahasa Yunani. Geo itu yang artinya bumi, dan graphein itu artinya deskripsi atau uraian. Nah, nanti di pengetahuan dasar geografi, kita akan mempelajari tentang hakikat geografi. Nah, itu sebagai pembukanya saja ya, tidak akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Kita jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Next. Nathanael jangan dagang. Ini untuk siapa? Nathanael. Ya, Nathanael, tolong. Berdagangnya nanti saja ya, Nathanael ya. Sekarang kita belajar dulu ya. Oke? Good. Selanjutnya subbab pengetahuan dasar geografi. Nah, tadi pengetahuan dasar geografi itu kita mempelajari apa aja? Istilahnya teori-teori awal tentang geografi. Yang pertama itu ada ruang lingkup, aspek, dan objek studi geografi. Lalu ada konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup. Kenapa harus ada ruang lingkup? Kenapa harus ada aspek? Harus ada objek? Karena tadi, geografi itu ibaratkannya kulit jeruk yang menaungi ilmu-ilmu lainnya.
Jadi si kulit jeruk itu dia melingkupi ilmu-ilmu lainnya, makanya ada ruang lingkup. Nah, seperti pada pandemi kali ini, kalian pasti sudah tahu ruang lingkup tentang pandemi. Istilahnya apa ya? Zona-zonaan tahu? Zona merah, zona hijau, zona hitam. Misalnya karena, nah kita termasuk zona apa untuk COVID sekolah ini? Masih kuning ya? Masih kuning. Nah, sekolah ini misalnya sekolah pada larang, itu masih termasuk zona kuning. Berarti artinya pandemi COVID di pada larang itu masih zona kuning atau masih rawan. Ya, masih harus hati-hati. Makanya kenapa sekarang rekan-rekan, adik-adik semua itu harus belajar lewat tatap layar, bukan tatap muka. Nah, itu termasuk ruang lingkup atau ruang. Jadi zona COVID di Padalarang itu ruangnya masih berwarna kuning. Untuk misalnya di daerah lain ada yang sudah zona hijau, berarti mereka belajarnya tidak menggunakan tatap layar, tapi bisa tatap muka seperti itu. Atau misalnya kalau susah ya tentang pandemi atau COVID, kita mah enjoy aja, berarti kita cari contoh yang lain. Misalnya apa? Ruang kelas. Di sini bukan hanya kelas 10 IPS 1 saja atau IPS 2 aja, tapi ada sampai ke IPS 3 dan IPS 4. Nah, di satu ruang kan dalam satu Zoom. Tapi kalau misalnya kita tatap muka seperti sekolah biasa, kalian pasti ada beberapa ruang. Nah, itu ruang lingkup. Jadi sama seperti mempelajari ruang-ruang. Jadi di dalam ruangnya itu ada komunitasnya lagi, ada inti-inti yang lainnya lagi. Misalnya ada komunitas cewek-ceweknya atau komunitas cowok-cowoknya dan lain sebagainya. Nah, ini. Nah, untuk di geografi, ruang lingkupnya apa aja sih? Nah, di sini bisa dibaca ya sendiri. Nah, ada geografi fisik, ada geografi sosial, ada geografi regi. Link absen. Yo. Nah, kenapa link absen apa? Oke, sebentar interupsi dulu ya, sebentar. Link absen itu. Sebentar. Bentar ya. Ini geografi kok. Statistik tentang biasa ngasih ini. Oh, link absennya nanti ya tuh link absen yang Oke, link absen yang tadi abaikan dulu ya. Ada kesalahan teknis. Oke, maklum siang, sudah siang. Ya. Oke, yang lain di chatnya jangan jadi mainan ya. Oke. Ayo nih, Record nih. screenshot. Jadi screenshot aja ya ini semuanya nih. Nah, yang oke. Banyak. Oke. Yang salah kirim juga ada nih, tuh. Oke, kalian pikir kalau jangan dikira ini nggak kelihatan ya, kalian ngechat private juga terlihat di sini, oke? Jadi diperhatikan ya anak-anak sekalian. Oke. Lanjut. Nah, kita lanjutkan ya, biar cepet ya, oke? Biar cepet. Nah, ruang lingkup geografi ada apa aja? Ada 3, cuman ada 3. Geografi fisik, sosial, sama regional. Fisiknya itu apa? Ya tadi saya bilang. Apa coba? Bumi. Kenapa ada bumi? Kenapa ada geografi? Karena ada bumi. Nah, itu. Jadi geografi fisiknya itu mempelajari tentang apa? Yaitu kondisi dan gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi. Misalnya, kenapa waktu suka lihat berita nggak hari-hari ini? Nah, untuk geografi ya, saya harapkan teman-teman semua itu lihat berita, ya. Lalu persiapkan petanya, karena kita akan melanglang buana di peta sih sebenarnya, bukan keluar ya. Selanjutnya, oh iya, saya lupa. Buku ya. Buku apa yang akan kita gunakan? Yaitu buku tentang geografi, bisa nanti kalau misalnya udah boleh pinjam di perpus, ada buku geografi terbitan Media Tama. Silakan kalian cari sendiri ya, buku geografi terbitan Media Tama.
Sekali lagi, silakan kalian cari buku geografi di perpus terbitan Media Tama kelas 10. Ya, nanti kita menggunakan buku tersebut untuk pembelajaran selanjutnya. Misalnya, Bu, saya tidak bisa pinjam buku, atau misalnya saya tidak kebagian buku. Gimana untuk pelajaran geografinya? Tenang, masih ada modul. Nanti di Google Classroom, kalau misalnya kalian sudah masuk ya, sudah join, nah saya akan share materi-materi tentang geografi di Google Classroom. Jadi ada modulnya. Lalu nanti selalu stay tune ya di Google Classroom. Kenapa? Karena nanti tugas-tugas dan lain sebagainya itu ada di sana. Ya. Oke, jadi kita nggak selamanya menggunakan Zoom kok, tenang ya, tenang. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke geografi atau ruang lingkup geografi. Itu geografi fisik ya tadi, tentang permukaan bumi. Jadi apa-apa yang ada di permukaan bumi, baik itu ada banjir, ya yang longsor di Samba dan lain sebagainya, gempa bumi dan lain sebagainya, itu kita akan pelajari di geografi fisik. Selanjutnya geografi sosial. Oke, anak-anak sosial IPS pasti tahu kenapa disebut sosial, karena kita ada manusia. Geografi sosial. Geografi sosial itu mempelajari tentang apa? Ya, tentang aktivitas manusia dan lingkungannya. Berarti bagaimana cara kita beradaptasi dengan bumi itu sendiri. Bagaimana cara kita apa ya namanya ya mempelajari atau hidup di bumi secara harmonis gitu ya. Untuk selanjutnya ada geografi regional. Kalau misalnya geografi fisik itu khusus permukaan bumi saja atau fenomena-fenomena bumi saja, lalu geografi sosial juga khusus aktivitas manusianya aja. Oh iya, alhamdulillah sedang azan ya. Sebentar ya. Sambil azan Ya. kan isi absen terbaru yang Zoom-nya. Oh iya betul. Nah untuk sambil mendengarkan azan terlebih dahulu, kita isi dulu absensinya ya. Silakan, tadi sudah sama admin di share absensi untuk mapel geografi. Ini untuk absensi Zoom, tapi selanjutnya di bawah PPT nanti ada absensi lagi dan pretest. Silakan teman-teman isi. Ya. Oke, sambil menunggu azan. Ini nggak apa-apa, anak-anak masih itu tampilan. Enggak. Ini. Absennya ke PKN, Bu. Iya, Bu, itu mah yang PKN. Ya udah biarin gitu. Isi aja, nggak apa-apa. Biarin. Bahasa gagal. Oke, sebentar ya. Kalian sedang berkomunikasi dengan adminnya terlebih dulu. Oke, sedang diperbaiki. Ini kenapa? Apa? Di stop dulu aja. Gimana? Stop share. Putra. Ini bener kan? Siang-siang nawarin es campur, ayo. Kalau mau delivery ke sini juga es campurnya. Insyaallah. Insyaallah. Dah. Ya. Salah. Nah, sarwa jadi liur. Sama udah bakalan sama pasti. Tampilannya. Kirimin lagi kan? Biasa mereka mana suka bikin ini. Chat. Mana? Admin. Chat. 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 Masya Allah, tah. Ini.
Oh, itunya ganti dulu. Citra Lestari. Terus. Oke. Muhaimin Aziz, coba cuci muka dulu biar nggak kesana kesini ngomongnya. Randi Malik. Randi Malik lagi tidur. Screen sharing lagi ini aja. Gimana dulu? Udah. Nah, kita percepat aja ya. Nah, geografi fisik, geografi sosial, sama geografi regional. Kalau regional itu secara wilayah. Jadi kalau misalnya fisik, khususon permukaan bumi, ya permukaan bumi aja dan aktivitasnya. Geografi sosial berarti khususon aktivitas sosial kehidupan manusia dengan interaksi lingkungannya. Nah, kalau geografi regional itu lebih kompleks. Jadi keduanya ini ya, geografi fisiknya dan geografi sosialnya itu dibahas di geografi regionalnya. Jadi misalnya, kenapa bisa terjadi banjir? Nah, kita jangan suuzon dulu, misalnya karena manusia membuang sampah sembarangan sih Bu, jadi misalnya sungainya dangkal dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa telaah di geografi fisiknya, misalnya karena memang topografi atau bentukan wilayah di sananya cenderung dataran rendah. Jadi ketika hujan turun itu bisa jadi banyak genangan air seperti itu. Jadi untuk ruang lingkup geografi itu bisa menjabarkan atau menerangkan ya, istilahnya meneliti kenapa suatu fenomena bisa terjadi. Next. Ini bisa. Ini nggak bisa. Oke, nah selanjutnya aspek geografi. Ada dua, aspek fisik dan non fisik. Yang banyak itu anak-anaknya. Untuk aspek fisik itu ada aspek secara topologi, biotik, dan non biotik. Nanti kita jelasin lebih lanjutnya ya. Selanjutnya aspek non fisik ada berapa? Ada banyak. Ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Nah, nanti kita bahas di lain hari ya. Karena ini juga lagi mepet ya waktunya. Oke, next. Oh iya, untuk misalnya Ibu mau dong PPT-nya misalnya. Saya kasih nggak ya? Nanti ya kita share baik itu PPT atau materi di Google Classroom. Oke, siap. Selanjutnya ada objek studi geografi. Nah, ini cuman ada dua saja. Yang pertama objek material dan yang selanjutnya ada objek formal. Untuk objek material itu ada apa aja? Berkaitan dengan bahan yang dikaji atau fenomena geografi. Seperti yang tadi saya bilang, kita menginjak tanah, kita belajar tentang tanah. Kita menghirup udara, kita belajar tentang udara. Kita melihat langit, apa yang kita pelajari di langit, ada jagat raya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada mengkaji atmosfer, litosfer, hidrosfer. Nah, kenapa vir-viran di belakangnya? Oke, nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Selanjutnya ada objek formal. Nah, di sini objek formal itu mempelajari tentang apa? Kenapa di next? Oke, kalau objek formal itu mempelajari bagaimana memecahkan masalah dalam fenomena geografinya. Jadi ada teknik-teknik khusus untuk mempelajari untuk memecahkan masalah dalam geografi. Lalu menerapkan konsep 5W1H. Istilahnya ya, orang-orang geografi itu, orang-orang geosfer itu harus kepo. Kepo tentang apa? Bukan hanya kepo tentang status orang, tapi kepo juga tentang apa? Fenomena geografi saat ini. Makanya tadi ya saya mewanti-wanti kepada teman-teman semua, dari semua, itu kalau geografi itu kita harus sering stay tune di berita-berita, lihat berita, baik itu tentang fenomena alam, asal jangan banyak berita-berita tentang gosip-gosip yang kayak gitu ya, anak-anak. Sekarang mah harus bisa di-sharing, mana berita yang baik untuk kita dan mana berita yang tidak baik untuk kita ya. Jadi silahkan untuk selanjutnya gitu. Banyak kepo-kepo tentang berita Indonesia hari ini itu seperti apa sih, bagaimana sih sumber dayanya sih, bagaimana kehidupan antara manusia dengan lingkungannya itu seperti apa. Oke, next. Apa saja konsep geografi? Nah, ini adalah 10 konsep geografi pada umumnya. Nah, untuk dijelasinnya nanti saja ya. Saya hanya memperlihatkan saja.
Jadi agar teman-teman semua siap mental untuk pertemuan selanjutnya. Wah, konsep geografi itu banyak. Jadi kita harus apa ya istilahnya? Apa ya? Fokus ya, untuk fokus di pertemuan selanjutnya. Next. Nah, prinsip-prinsip geografi. Prinsip-prinsip geografi itu mempelajari apa aja sih? Banyak ya. Jadi sebenarnya untuk aspek fisik, prinsip, konsep, objek, dan lain sebagainya, itu sebenarnya secara umumnya, globalnya mempelajari satu, fenomena geosfer dan adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Itu sebenarnya prinsip-prinsipnya. Karena ada dan mungkin jadi dua ya. Jadi fenomena geosfer dan aktivitas manusia terhadap lingkungannya. Jadi geografi itu umumnya itu mempelajari itu. Khususnya dibagi-bagi lagi. Nah, ini pendekatan geografi. Bukan hanya pelajaran lain aja yang ada pendekatannya, atau misalnya adaptasi manusia juga ada pendekatan, istilahnya PDKT. Ternyata geografi pun ada PDKT-nya, yaitu bisa dilihat secara keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Ruang, berarti seperti tadi, geografi fisik, hanya ruang saja, permukaan buminya saja, seperti itu. Ya. Nanti ini bisa dibaca di kalau misalnya sudah saya share. Pendekatan ke lingkungan berarti membahas apa-apa yang terjadi di lingkungan, baik itu organismenya atau ya lingkungannya secara fisik. Nah, kompleks wilayah seperti tadi, kalau misalnya kita mau menjabarkan fenomena geosfer seperti bencana, itu bukan hanya bisa kita lihat hanya dalam satu sudut pandang saja. Jadi bisa jadi ada tuntutan lainnya, atau misalnya bisa jadi ada akibat atau penyebab dari hal-hal lain seperti itu. Ini pendekatan kompleks, jadi lebih kompleks. Oke. Selanjutnya, penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Jadi di sekeliling kita itu bisa diterapkan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya yang kita lakukan itu geografi juga. Seperti apa? Misalnya ya, kalau misalnya kalian berangkat sekolah atau teman-teman berangkat sekolah, itu kan suka menghadapi masalah geografi paling umum. Apa? Macet. Macet pagi hari. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Nah, itu ada permasalahan. Di mananya? Ayo, di mana ayo? Pasti berpikir. Berpikir enggak? Jangan mengantuk dulu ya. Nah, di mananya permasalahan geografinya? Bisa jadi di transportasinya atau jarak, atau misalnya kumpulan orang-orang yang mau berangkat sekolah, ternyata sekolahnya sangat jauh, jadi ya jaraknya juga jauh, seperti itu. Nah, itu ada berbagai macam permasalahan yang bisa kita kaji dalam ilmu geografi, seperti itu. Next. Nah, ini contoh-contohnya, bisa nanti teman-teman baca saja ya. Kalau misalnya sudah saya share, itu pun kalau misalnya saya mau share, tapi kayaknya harus. Next. Nah, ini pemanfaatan. Nah, ini juga sama, contoh dari penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Terima kasih. Oke, untuk hari ini mungkin jangan dulu di close ya, Pak. Oke. Bu, maaf minta link absennya katanya. Oke, terima kasih. Nah, untuk hari ini mungkin sedikit kata dari geografi. Jadi salam kenal untuk semuanya yang baru datang atau baru join. Nah, saya pengampu mata pelajaran geografi. Lalu yang saya harapkan juga, nah ingat lagi ke tata tertib di ruang geografi. Seperti apa? Seperti nanti ya, kalau misalnya mau berkomunikasi dengan saya, silahkan. Tapi jaga dulu sopan santunnya, bagaimana cara berkomunikasinya, terus lihat waktunya ya, waktunya. Bu, minum dulu, Ibu kayak yang haus. Iya, saya ngobrol terus dari tadi ya, nggak ada yang ngasih minum, kasihan. Oh, ada. Oke. Selanjutnya, next. Halo, nah ini silahkan dicatat. Kalau misalnya nggak dicatat pun langsung join di Google Classroom atau screenshot. Wah, raise hand. Ada yang raise hand. Iya. Ada apa yang raise hand? Nah, silahkan Miko di unmute.
Ada apa, Miko? Oh, mau bertanya atau apa? Enggak Bu, kepencet. Kirain teh mau bertanya, saya sudah excited ya. Oke, silahkan. Nah, ini link Google Classroom-nya. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak bertemu di Google Classroom. Atau kalau misalnya enggak, terima kasih kepada teman-teman kelas 10 yang sudah menjadi koordinator geografi. Nah, nanti saya mengkonfirmasi ya, kita mau belajar gimana ya, mau di Classroom atau misalnya mau diskusi di WhatsApp juga boleh. Nah, sudah di screenshot kan ini ya. Nah, kelas 10 IPS 1 itu punya kelasnya masing-masing, IPS 2, IPS 3, IPS 4. Sampai bertemu di pertemuan geografi selanjutnya. Silakan menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tungguin sebentar. Oke. Oke, anak-anakku sekalian, untuk nanti meeting ID yang geografi akan ada sedikit perubahan. Jadi untuk pertemuan sekarang ini cukup meeting ID yang sekarang. Nanti akan ada perubahan, Ibu akan sampaikan lagi, nanti akan disampaikan kembali oleh wali kelas masing-masing ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan raise hand. Bu minta IG-nya dari Rizwan Hendrawan. Kak, Cina Kak, kalau pelajaran PJOK kapan? Dan dikira ruang guru kemarin pakai Kak. Pelajaran PJOK kapan? Oh, saya tidak tahu jadwalnya Besok. kapan ya. Besok. Ya. Oke. Oke, sip. Stop, udah. Tapi Pak Bega. Minta IG-nya, tapi Gak rame IG saya mah, saya nggak punya IG. Ya. Dadah.